Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran 20, masih dengan kata benda deklinasi ketiga, tetapi yang membedakan adalah kelompoknya kita akan belajar kata benda dengan pangkal vokal. Nah, sebagai contoh di sini ada pangkal vokal i, ada pangkal vokal iu, dan ada pangkal vokal u di sini ya. Kalau saudara perhatikan di sini, kosakata yang berpangkal i, contoh Anastasis, sebelum huruf S berakhir dengan huruf I ya, iota. Iota, sorry. Huruf ya I ya di situ ya, stem I ya. Jadi kalau kita perhatikan ada beberapa contoh kosakata selain dari Anastasis, juga kita bisa bertemu di situ ada gnosis, juga diakhiri dengan huruf I ya, huruf I, gnosis sebelum akhiran S berarti itu adalah pangkal I karena diakhiri dengan vokal I ya. Nah, kemudian ada juga dunamis ya, ada dunamis. Oke, ada krisis, ada pistis, ada polistasis. Itu semua adalah kosakata dengan pangkal apa tadi? Pangkal i ya. Berbeda dengan deklinasi 2 yang rata-rata bervokal apa? O ya. Rata-rata bervokal O. Kalau deklinasi 1 rata-rata bervokal apa? A. Ya, bervokal A. Ini pangkalnya. Nah, dalam deklinasi ketiga ini selain ada vokal I juga ada if. Ya, EU itu seperti dibaca EV, seperti if. Ya, if. Jadi alius ya, seperti itu ya. Ada archirius, ada basilius, ada gramatius, ada ierus. Nah, itu semua adalah vokal iu, eu ya. Lalu ada vokal u ya, vokal u contohnya ichthus, ikan, staksus atau stakus itu bulir gandum. Nah, bagaimana perubahannya? Perubahan untuk vokal atau pangkal vokal itu sedikit mengalami perubahan. Masih ingatkah kita kemarin akhiran deklinasi ketiga atau apa? Akhiran deklinasi ketiga terdiri dari sigma atau straight. Lalu apa? S, os. Lalu apa lagi? I, A atau N. Ya. Lalu yang jamak apa? S. Sini ya. S, on, C, as. Nah, perhatikan ketika bertemu dengan sebuah kata kerja yang berpangkal I, contohnya pistis, masih sama ya. Ini berubah menjadi pistis, tidak ada perubahannya. Pistis. Bentar ya. Perhatikan di sini ya. Oke. S, os, I, an, S, on, si, as ya. Betul ya? S, on, si, as ya. Nah, ketika bertemu dengan pangkal vokal akan sedikit mengalami perubahan. Contoh, di sini bentuk genetifnya seharusnya pistios, seharusnya begitu ya. Seharusnya begitu. Tetapi akan berubah menjadi pisteos. Omikron menjadi omega, iota menjadi epsilon. Jadi pisteos. Nah,
T-nya belum ini. Pisteos, seperti itu ya. Nah, lalu kemudian harusnya pisti menjadi piste, ya, harusnya pisti menjadi piste. Harusnya pistin atau pistian menjadi pistin saja. Harusnya pistian ya. Menjadi pistin. Pistias harusnya menjadi pistes. Pistion menjadi pisteon. Pistesi harusnya pistisi. Ya toh? Lalu kemudian harusnya pistias menjadi pistes. Pistes. Nah, itu adalah perubahan. Kenapa terjadi perubahan? Karena ada suatu kontraksi, apa itu? Tabrakan ya, atau asimilasi. Asimilasi itu berarti peleburan dari yang semula huruf vokal tertentu menjadi vokal yang lain. Karena bertemu vokal. Vokal ketemu vokal akan mengalami perubahan. Itulah kesulitan yang dapat kita jumpai di dalam bahasa Ibrani maupun Yunani. Seringnya sebuah kata berubah vokalnya atau bahkan berubah konsonannya karena terjadi pertemuan. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ya contoh ini, aku adalah, ya disingkat menjadi akulah, ya kan? Itu namanya asimilasi, pertemuan, ya pertemuan. Nah, jadi cukup membuat kita harus berhati-hati ketika kita bertemu dengan sebuah kata kerja yang berpangkal vokal sering akan mengalami perubahan. Contoh lagi yang berpangkal iu. Di situ ada irus, ya, irus. Menjadi harusnya kan? Harusnya ierus, itu masih tetap ya. Yang kedua harusnya ieros. Nah, masih sama. Iere ya, iere masih sama ya, masih sama. Iu-nya hilang. Jadi rata-rata iu-nya hilang. Huruf u-nya hilang. Ya, perhatikan untuk genetif u-nya hilang. Ya. Yang masih sama itu bentuk nominatifnya karena ini pangkalnya ya. Ini pangkalnya. Nah, jadi untuk yang genetif dia akan kehilangan vokal u-nya karena bertemu dengan vokal-vokal pada akhiran. Ya. Harusnya ierewos, harusnya ierewos. Tapi menjadi iereos. Iere harusnya ierewi harusnya. U-nya hilang. Iera, iris, ieron, irisi, iris. Ini masih sama. Ieriusi. Ini masih sama. Kenapa kok sama? Karena di sini huruf apa? Sigma atau konsonan. Jadi tidak mengalami asimilasi. Tetapi karena akhiran yang lain itu vokal, ya. Ini vokal ya. Ini vokal O, omega, iota vokal, A itu vokal, E vokal. Ini saja konsonan. Jadi yang konsonan tidak mengalami asimilasi pada huruf atau diftong iu. Nih. If. Jadi tidak mengalami asimilasi. Irusi. Ya, masih sama. Ya, jadi inilah perubahannya. Nah, yang menjadi kunci sekarang kok Pak banyak sekali sih perubahannya. Sekarang apa sih yang kita hafalkan masih konsisten dengan akhiran. Ya, itu saja. Jadi kalau kita bertemu dengan kata kerja yang berakhir dengan kata benda deklinasi ketiga yang berakhir dengan sigma atau os, masih sama ya, os semua. Nah, di sini ikhtuos ini berubah menjadi omikron. Nah, mungkin saya nanti akan cek apakah ini betul atau tidak ya. Jangan-jangan saya salah. Sebentar saya cek ya. Ikhtuos.
Oke. Tuh. Tuas. Oke, ada ya, betul ya, berarti betul ya. Ya, berarti betul. Nah, ini contoh ya. Ikhtuos, ya itu bentuk genetif ya, bukan menggunakan omega, tetapi menggunakan omikron. Ikhtuos, ya yang lain omega semua, tetapi di sini menggunakan omikron. Ikhtuos, ya ini menarik ini. Ya, ikhtuos. Dari U ketemu omega, justru malah menjadi omikron. Ya, ketemunya seperti itu. Lalu ada pistei, iktui, iktun, iktuas, iktuon, iktusi, iktuas. Ya, iktusin atau iktuas. Jadi akhirannya masih sama. Sosia esonsias, sosia esonsias, sosia esonsias. Ya. Jadi yang mengalami perubahan S-nya berubah menjadi is, was. Tapi yang ini on, si, s ini masih sama. As-nya berubah menjadi is, dan as. Ya. Jadi ada perubahan yang terjadi ketika vokal bertemu dengan vokal pada akhiran. Oke, ini catatan. Kata benda pangkal i, deklinasi ketiga semuanya feminim. Jadi nanti kalau kita bertemu dengan kata pistis, ya, pistis itu feminim. Ya, pistis itu feminim ya, bentuknya feminim. Bukan berarti oh yang punya iman itu hanya perempuan, bukan ya, bukan. Tetapi pistis itu kata benda feminim. Ya, feminim itu tidak hanya mengacu kepada apa? Pada jenis kelamin yang berhubungan dengan ya perbedaan apa? Alat kelamin ya, bukan bukan ya. Tetapi ini kelompok kata benda, kelompok kata benda. Jadi pangkal i semuanya feminim. Sedangkan pangkal iuf dan u itu semua adalah kata benda maskulin. Ya, enggak semua ya. Kalau yang u itu kebanyakan kata benda maskulin. Kalau iuf itu semuanya adalah maskulin. Jadi irus itu tadi apa? Irus imam ya. Irus itu imam itu maskulin. Kemudian ada ikhtus itu juga maskulin. Oke. Nah, ini aturan-aturannya ya. Aturan-aturannya kenapa kok tadi mengalami perubahan ya. Ini pangkal ditemukan dengan cara membuang sigma dalam nominatif tunggalnya. Makanya tadi ada pistis, pangkalnya apa? Pisti. Ini ketemu vokal i. Gitu ya. Nah, e menggantikan i terakhir kecuali dalam nominatif akusatif tunggal. Nah, tadi makanya ada perubahan ya. E menggantikan i kecuali dalam nominatif ya. Nah, makanya tadi ada perubahan menjadi seperti ini. Ya, ini ya. E-nya harusnya i jadi e. Ya, kecuali akusatif dan nominatif ya. Tadi muncul huruf e. Nah, ini kenapa kok bisa sampai seperti itu? Nah, kemudian ada e dirangkaikan dengan i dalam datif. Wah, ini semua tidak perlu dihafal. Kenapa kok seperti itu? Hanya kita tahu kenapa ada perubahan karena pertemuan-pertemuan antara vokal dengan vokal. Itu saja sederhananya. Ya. Kalau mau detail vokal ketemu vokal jadi apa? Saudara nanti bisa baca ini, keterangan-keterangan ini. Ya. Jadi, Pak kok bisa sih? Nah, ada perubahan vokal jadi seperti ini. Nah, ini keterangannya. Tapi nggak perlu dihafal, ini nggak akan muncul dalam ujian ya. Kenapa kok ini berubah jadi ini? Ya, karena vokal u terakhir pada pangkal dihilangkan sebelum akhir. Nah, nggak akan seperti itu soalnya. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Tapi ini adalah alasan ya. Jadi tidak apa namanya asal-asalan, tetapi ini adalah berbagai perubahan yang menyebabkan vokalnya berubah. Oke, jadi masih sama
prinsip penerjemahan masih sama. Kalau kita bertemu dengan nominatif, fungsinya akan menjadi subjek. Genetif bisa menjadi keterangan, keterangan milik, keterangan asal, isi, ya kan? Atau aposisi, ya toh? Ya, tapi juga kalau tidak ada subjek atau objek, genetif bisa menggantikan posisi itu. Ya. Genetik bisa menggantikan posisi itu. Jadi bisa menjadi pengganti dari subjek maupun objek, ya. Jadi bisa menjadi pengganti. Oke, jadi kadangkala itu disebut sebagai genetif subjektif atau genetif objektif karena tidak ada subjeknya. Nah, untuk datif biasanya adalah kata benda yang menerangkan apa? Menerangkan objek tidak langsung, menerangkan tempat, menerangkan cara, maka diterjemahkan dengan kepada, dalam, dengan, dan lain-lain. Masih ada banyak. Sementara kita 3 itu dulu. Oke. Kalau untuk akusatif masih sama, kita perlakukan fungsinya sebagai objek. Oke, jadi artikelnya masih sama dan cara menerjemahkan pun masih sama. Oke, sekarang kita akan latihan menerjemahkan 5 soal ini. Ya, 5 soal ini. Saya berikan garis tebal pada kata-kata yang di situ ya menggunakan deklinasi ketiga pangkal vokal. Nomor 1 ada istusi dan iktun. Ya. Istusi itu kata kerjanya, STUC ya, STUC itu kata kerjanya. Lalu di situ ada penggunaan kata iktun ya. Nah di sini nomor 2 ada kata kerja ekeruse dan ada alusi sebagai kata benda deklinasi ketiga. Oke, ini menolong saudara untuk melihat mana kata bendanya dan mana deklinasi ketiga. Oke, selamat mencoba. Oke. Sudah ya? Silakan terjemahannya kira-kira apa? Murid-murid Tuhan itu sedang makan roti dan ikan juga buah gandum. Oke, bagus ya. Murid-murid Tuhan itu sedang makan roti dan ikan dan belir gandum atau jagung ya. Bisa juga ya. Jagung. Oke, stakwas. Jadi ada beberapa kosakata yang kalau kita perhatikan di situ mencirikan deklinasi ketiga. Di sini ya, ada deklinasi 3, yang ini pangkal vokal ya, u, yang ini pangkal vokal u juga, stakwas dan iktun ya. Ini sekalipun berakhir dengan as dan ini un, tetapi itu adalah akusatif. Ya. Itu adalah akusatif. Jadi ada 3 akusatif di mana kita bertemu deklinasi 2 di sini. Ya, deklinasi 3. Nah, jadi sekarang kita tahu bahwa akusatif itu tidak hanya berakhir dengan on saja ya. Tidak hanya berakhir dengan on atau an atau n, tetapi bisa juga berakhir dengan un seperti ini atau as seperti ini. Ya, jadi itulah semakin kompleksitas ya kata benda di dalam bahasa Yunani. Oke, bagus sekali. Murid-murid Tuhan itu sedang makan roti dan ikan dan stakwas dan bulir gandum atau gandum. Bisa juga diterjemahkan jagung. Oke, sekarang nomor 2, silakan Pak Tefri dibaca. Homesius ekeruse to evangelion tois aleusi. Oke, aleusi. Itu mulai memberitakan Injil kepada para nelayan.
Oke, bagus sekali. Kenapa diterjemahkan mulai, Pak Tefri? Ini diterjemahkan mulai. Kenapa? Karena kata kerjanya imperatif. Kata kerjanya imperatif. Betul sekali. Tahu dari mana itu imperatif? Ada ada augmen di sini. Lalu ada akhiran e. Mengapa tidak auris? Kata dasar dari geruntuk. Betul sekali. Ini sigma di sini bukanlah sigma penambahan ciri auris ya, tetapi ini kata dasar. Betul sekali. Jadi saya senang saudara sudah mulai jeli membedakan mana kata dasar, mana yang merupakan tambahan sigma milik auris. Nah, kalau itu ditambahi sigma akan menjadi apa? Keru. Kalau misalnya bentuk auris akan menjadi apa kira-kira? Sigmanya 2 ditambahi sigma lagi jadi apa? Sigmanya kalah 1, ya kan? Sigma ketemu sigma itu kalah 1. Nah, begitu ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, lalu kemudian ada contoh deklinasi 3, aluesi. Mesias itu mulai mengkhotbahkan atau telah mengkhotbahkan evangelion. Apa itu? Injil atau kabar baik. Oke. Bagaimana dengan janji? Kalau janji apa tadi? Tadi saudara kuis ya, janji itu apa? Angelia, ya beda ya. Angelia. Betul ya? Di dalam kuis tadi masih ingat? Apa itu? Berita, Angelia, berita atau janji ya. Oke, jadi di sini ada evangelion. Kita bisa terjemahkan kabar baik. Ada alusi. Terjemahnya apa tadi Pak Tefri? Mengkhotbahkan kabar baik kepada. Kenapa kepada? Ya, karena datif. Betul sekali. Maka diterjemahkan kepada. Oke, itu bagus sekali. Sekarang kita perhatikan di sini. Nomor 3. Silakan. Isotemen te kariki diapisteos. Hati-hati. Apa ini terjemahnya? Kami telah diselamatkan dengan kasih karunia melalui iman. Oke, bagus. Kenapa telah diselamatkan? Kenapa kita menduga ini telah diselamatkan? Ciri-cirinya apa? Ada pasif dalam huruf theta di sini ya. Betul sekali. Nah, lalu ada augmen e. Itu ciri-ciri apa tadi? Ciri-ciri dari auris pasif. Ya. Auris itu tambahnya sigma, tapi karena ketemu sigma jadinya hilang. Sigmanya kalah. Jadi esotemen, ya. Esotemen. Siapa itu emen? Mereka, betul? Lihat di sini, amen. Siapa itu? Kami, ya. Jadi bukan mereka tetapi kami, orang pertama jamak. Kami telah diselamatkan. Ya, hanya perlu melihat. Nah, ini ya. Amen, amen. Seperti saya kemarin ingatkan, omen, ometa, amen, ameta, amen itu semua kami. Ya. Kami men, ya biasanya itu ya, men. Nah, ada men. Oke, kami telah diselamatkan te kariti. Dengan kasih karunia diapisteos melalui iman. Lihat kita ketemu dengan yang namanya ciri-ciri pasif. Apa itu ciri-ciri pasif?
yang memperkuat pasif di dalam kalimat ini? Saya sering bilang berkali-kali. Apa? T. Ada preposisi yang muncul di sana. Apa itu preposisinya? Dia, betul sekali. Ini adalah preposisi yang memperkuat gagasan pasif atau memperkuat diatesis pasif. Ya. Biasanya kalau pasif itu ada preposisi upo atau dia atau n. Oke, nomor 4. Silakan dibaca. Saya mau beri kesempatan ke Pak Brando untuk membaca. Silakan Pak Brando. Mini, oide, anis, para, te, Talase. Oke. Ada yang sudah selesai menerjemahkan? Ya, silakan Pak Justus diterjemahkan. Di dalam kota itu, di dalam kota raja itu sedang tinggal. Oke. Dan para nelayan dan dalam laut. Dan ya, D biasanya kita terjemahkan apa? Tetapi. Oke. Tetapi para nelayan, bisa dari, tapi juga bisa apa kalau para itu? Kalau di sini dalam kota, kalau di sini para bisa diterjemahkan. Coba lihat di seberang, apa lagi? Di sebelah, apa lagi? Iya. Di sisi, di samping, atau di tepi. Kalau laut lebih cocok di tepi ya. Ya, bisa di tepi. Biasanya kalau para nelayan ya di tepi laut. Nah, ada berapa kalimat di sini sebenarnya? Ada 2 kalimat. Tetapi di dalam kalimat yang pertama beda dengan kalimat yang kedua. Bedanya apa? Di dalam kalimat pertama ada kata kerja yang ditulis di sini. Ya, sedangkan di dalam kalimat yang kedua kata kerjanya nggak ditulis. Tapi kita tahu itu ada. Sesuatu yang sebenarnya ada tetapi tidak ditulis kita istilahkan apa? Masih ingat? Sesuatu yang ada tapi dihilangkan, tidak ditulis, tahu dari konteks. Seharusnya ada ini, tetapi para nelayan, titik-titik, atau harusnya di sini ada many ya. Ini disebut apa? Kalau di sini tidak ada tapi ada, disebut sebagai ya, di sini seharusnya ada ya. Many, di sini ada seperti ini. Tapi nggak ditulis lagi. Apa ini namanya? Many. Ini disebut sebagai istilah ellipsis. Masih ingat ya? Nah, itu ya. Jadi ketika kita melihat ada sebuah kata yang di dalam kalimat itu sebenarnya ada, tapi nggak ditulis lagi. Kalau begitu, kalau misalnya ditulis, bagaimana kita menerjemahkan? Raja itu tinggal di dalam kota, tetapi para nelayan tinggal di dalam atau di pinggir laut. Ada yang salah nggak kalau kita tulis mene di sini? Hah? Yang benar apa? Mene
Kalau mene itu kan tunggal ya. Bener nggak? Kalau di kalimat kedua, seharusnya apa di dalam tanda kurung ini? Bukan mene, tetapi menusi. Kenapa menusi, Pak Tefri? Iya, karena aleis ini jamak. Jadi kita harus menggunakan kata kerja jamak ya, menusi. Ya, itulah elipsisnya. Sama dengan yang ini. Bedanya kalau yang ini tunggal, di dalam kalimat yang kedua, koi aleis itu jamak. Nah, kalau ada artikel begini kita nggak bingung ya. Tapi coba kalau tidak ada artikel, lalu kita bertemu dengan alias, ya biasanya kita bertemu dengan kata kerja yang, nah, misalnya di sini ya, duloi. Wah, gampang Pak. Oi akhirannya duloi itu apa? Jamak ya. Nah, tapi di sini ada alias, akhirnya is. Kalau kita nggak hati-hati, kita mengira itu adalah kata kerja kini aktif indikatif orang ke is dua tunggal, betul nggak? Nah, mirip ya, mirip. Tapi ini sesungguhnya adalah kata benda deklinasi ketiga, kasusnya nominatif maskulin jamak. Ya, kita terbantu dengan ada oi di sini. Maka kita tahu itu adalah apa? Kita tahu kalau tadi ada oi, kita tahu ini sebagai nominatif. Kalau tidak ada oi, mungkin kita mengira itu adalah kata kerja. Betul nggak? Nah, maka sekarang kita harus lebih hati-hati dan gampang curigation. Apa itu? Gampang curiga. Nah, gampang curiga. Curigation itu istilah apa ya? Curiga. Jangan cepat-cepat menilai. Wah, ini artinya. Jangan cepat menilai sesuatu berdasarkan penampilan. Wah, ini bahaya ini. Nah, sekalipun ada is itu bukan kata kerja, tapi ternyata itu ada kata benda, deklinasi 3. Terakhir, saya membuat diagram di sini supaya kita ingat, supaya kita nggak lupa diagram ya. Ya, jadi di sini ada ho basileus, ho agathos, blepei, ten, hemeran, tu kuriu. Mana kata benda deklinasi 3-nya? Basileus, ya. Kenapa? Karena jelas di sini ho, tapi di sini akhirnya ius. Inilah contoh kata benda deklinasi 3. Pangkalnya apa? Pangkalnya vokal. Vokal apa? Vokal iuf. Vokal iuf. Kalau kita tidak hati-hati, lagi-lagi kita mengira bahwa itu adalah kata apa? Nah, mungkin ya kita punya us ya, tapi kita mengira ini adalah akusatif. Ya, mirip ya, kalau akusatif us, kalau ini ius. Nah, jadi kita tertolong dengan nominatif ini, artikel. Jadi raja itu atau raja yang apa? Yang baik. Raja yang baik itu sedang melihat, oke? Melihat apa? Melihat hari apa? Hari Tuhan. Oke, sedang melihat hari Tuhan itu. Kita nggak perlu tulis hari milik Tuhan, hari dari Tuhan. Hari Tuhan ya namanya itu penjelasan ya. Hari apa? Hari Tuhan. Itulah genetif ya. Fungsi genetif adalah penjelas dari kata benda. Oke, itulah berbagai contoh kata benda deklinasi 3 vokal, pangkal vokal. Pangkal vokal seringkali mengalami perubahan. Ini yang sering kita jumpai. Jadi perubahan yang disebabkan karena apa? Vokal ketemu
Vokal ketemu apa? Vokal ketemu vokal. Nah, akan mengalami perubahan yang seperti ini. Tetapi cara menerjemahkannya masih sama. Oke, untuk minggu depan tidak ada PR supaya saudara agak tarik nafas ya. Tidak ada PR ya, tidak ada kuis juga. Oke, kita akan masuk melanjutkan masih deklinasi ketiga ya, masih deklinasi ketiga ya. Tetapi kita akan melihat kata benda netral ya. Akhirannya bukan lagi sosia esonsias tapi kata benda netral. Kita sudah kuiskan kemarin ya. Onsia esonsia. Nah, itu ya, onsia esonsia. Itu kata benda netral. Ya. Oke, kita bertemu hari Senin ya, Senin tanpa PR, tanpa kuis ya, tanpa PR, tanpa kuis. Selamat perwalian.